Baik, kita lanjut kajian kita fikih zakat. Di pekan ini kita membahas tentang zakat pertanian dan zakat perkebunan atau hasil buah-buahan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nisabu az-zuru'i wath-thimari 5 awsuqin wa hiya 1600 rit'in bil 'Iraqi wa fi ma zala bihisabi wa fiha in suqiyat bima'i as-sama'i aw as-sayh al-'ushr wa in suqiyat bidulabin aw nawhin nisful 'ushr. Nisab zakat pertanian dan buah-buahan adalah 5 wasak atau 1600 liter, ukuran liternya orang Irak. Kalau ukuran liter kita atau ukuran timbang kita hari ini, kayak kita kilokan, lebih kurang sekitar 675 kilo lebih kurang. Sebagian menghitungnya 612 kilo. Ini konversi ini karena perbedaan dalam jumlah wasak itu berapa. Jadi andaikan ada orang mengukur dengan gantang, gantangnya orang Payakumbuh kalau sekilo sekian, kalau gantangnya orang Solo sekilo sekian, maka ada yang menghitungnya 612 kilo, ada yang menghitungnya 675 kilo. Yang selamat ambil sedikit saja, 612 kilo. Ini adalah jenis dari tanaman yang tidak ada lagi ampasnya atau tidak ada lagi bulirnya, sudah ditumbuk. Kalau beras itu sudah tinggal padinya, tidak ada lagi gabah. Kata Nabi SAW, laisa fi duna 5 awsakin sadaqah. Kalau tidak sampai 5 wasak tidak wajib zakat. Maka zakatnya adalah 5 wasak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita tengok di Arab, tanaman-tanaman yang dizakatkan itu sangat dibatasi. Mana dia tanaman yang dizakatkan itu? Yang dizakatkan itu 2 saja, yaitu kurma dan anggur. Kalau tanaman bersifat buahan. Kalau tanaman pertanian itu adalah tanaman yang menjadi makanan pokok, kemudian bisa disimpan tahan lama. Ditanam oleh anak cucu Adam menjadi makanan pokok, bisa disimpan tahan lama. 3 kriterianya. Ditanam anak cucu Adam menjadi makanan pokok, bisa disimpan tahan lama. Ini baru tanaman wajib dizakatkan. Maka di kita tanaman wajib zakatkan ini adalah beras kalau di kita, atau padi, gabah. Nah, ditimbang dengan kilo, 612 kilogram. Kalau gabah seingat saya sekitar 750 kilogram, sekitar itu lebih kurang. Betul saya Bapak? Kalau gabahnya berapa kira? Sekitar 750 seingat saya. Kalau beras sudah di berasnya saja lagi 612 yang kita pakai. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kadar nisab wajib dizakatkan padi kalau di kita atau beras. Begitu juga dengan buah-buahan. Dan buah-buahan itu tadi seperti disampaikan, dibatasi di Arab hanya kurma dan anggur, sehingga buahnya lain tak dizakatkan. Di Arab memang begitu. Tak ada lagi tanaman lain yang biasa menjadi makanan, yang menjadi makanan pokok atau umum dimakan oleh masyarakat. Beda dengan kita. Di kita ini, jangankan tanaman durian, mangga, ubi,
asal ketemu dengan tanah tumbuh. Pangkal, apakah pangkalnya, apakah ujungnya berjumpa dengan tanah, bertunas dia. Sehingga para ulama kontemporer itu mewajibkan zakat tidak hanya pada kurma dan anggur, tapi tanaman lain juga dizakatkan. Kita sekarang bicara mazhab Syafi'i. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ketentuan tambahan. Wa fiha in suqiyat bima'is sama' aw saydil ushur. Kalau diairi dengan air hujan atau dengan air yang mengalir, air sungai, air parit, atau air yang pokoknya dia mengalir tanpa susah payah kita untuk membawanya ke sawah, ke kebun, ke tempat kita bercocok tanam, maka zakat yang mesti dikeluarkan adalah 10%. 10%. Dan apabila dia mesti dengan biaya, contoh kalau di Arab dulu kita mengalirkannya dengan menggunakan tenaga sapi atau kerbau yang memutar kincir. Kan ada sapi atau kerbau orang dulu tuh, kincir berputar. Dengan kincir kemudian berputar itu naik air, sehingga mengalirlah ke tanah pertanian kita, ke kebun kita. Atau contoh yang lain, itu zakatnya cuma 5%. Maknanya, kalau ada biaya pertanian dan perkebunan kita perlu biaya untuk pengairan irigasinya, itu zakat dikeluarkan cuma 5%. Tapi kalau sekedar mengharap dari Allah hujan, sungai, atau berbagai sumber air yang tak payah, tak mesti mengeluarkan biaya, zakatnya 10%. Jadi ada dua model, 5%, 10%. Bagaimana cara bedakannya? Tergantung pembiayaan untuk air yang membasahi atau menyiram tanaman di sawah atau di perkebunan kita. Ada ulama yang berikan penjelasan tambahan. Jika diairi dengan dua cara, satu dengan air hujan, yang kedua dengan irigasi atau dengan berbiaya, keduanya masuk, keduanya berlangsung, maka zakatnya 7,5%. Sebab keduanya berlaku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang zakat pertanian dan perkebunan. Bagaimana hari ini orang sawitnya banyak, Ustaz? Sawit itu gimana orang zakatkan kita? Ada orang petani sawit yang zakat. Padahal sawit itu sekali hasil kadang-kadang punya kebun banyak itu boleh jadi naik pajero satu ke atas rumah. Apalagi yang punya PKS, kalau tak berzakat orang itu. Sementara yang bertanam padi cuma 612 kilo hasil berasnya, zakat 10%. Ini PKS jangan sebulan itu bersih 15 miliar, tak berzakat. Atau kebun sawitnya jangan sebulan itu bersih, sudah keluar segala biaya, sudah uang bersih, tak ada lagi biaya di atas itu. Dia punya uang 10 miliar, tapi tak berzakat. Kira-kira mana yang patut berzakat antara petani beras dengan petani padi tadi dengan sawit? Mana lebih patut berzakat? Maka para ulama kontemporer menyebutkan mereka wajib berzakat, dihitung zakatnya sama dengan zakat perdagangan, 2,5% dari hasil sawit yang mereka panen. Karena sawit itu
Jarang yang tujuannya untuk dimakan. Ya mungkin tak ada orang Riau yang makan sawit. Kalau kurma dimakan orang, anggur dimakan orang, tapi sawit dijual. Kalaupun ada yang makan sawit, mungkin yang agak beda-beda sedikit seleranya dengan orang banyak. Tapi tak ada orang yang makan sawit. Sawit itu diolah orang. Cuma itu pula hebatnya, banyak turunan pengolahan sawit. Mulai dari hasil kualitas premiumnya sampai limbahnya, uang isi semua. Yang tak uang cuma kalau orang tak mengerti saja. Tak mengerti kelolaannya baru tak dapat uang. Tapi kalau orang mengerti sampai ke ampas-ampasnya pun uang juga lagi. Tak ada yang tak uang dari hasil buah sawit. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, zakat itu sebenarnya untuk menjaga orang yang berzakat, bukan untuk merugikan. Menjaga dari akhlak yang tidak baik, menjaga dari sifat-sifat, satu sifat ananiyah, ego, merasa hebat sendiri, sifat tamak, sifat bakhil, sifat hasad, dan berbagai sifat-sifat yang membuat orang merasa tak perlu dengan orang lain. Sekaligus menjaga dari harta yang tidak berkah, juga menjaga dari gangguan orang lain. Karena kalau kita tak pernah berzakat, orang sekitar kita dia menengok harta kita tapi tak pernah dialirkan zakat ke mereka. Apa yang mereka lakukan? Iri mereka dengan harta kita, marah mereka dengan harta kita. Lalu mereka berusaha untuk membuat apa saja yang menjadikan kita celaka. Jadi zakat itu menjaga, tak merugikan zakat. Dalam bahasa Al-Quran atau bahasa hadis Nabi, mensucikan, membersihkan. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat urudut tijarah. وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع العشر وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال وما يوجد من الركاز ففيه الخمس. Kata Imam Abi Syuja, dan kalau kita membayar zakat tijarah, zakat perdagangan, wa tuqawwam, dihitung nilai semua barang perdagangan saat akhir haul. Sehingga kalau kita ingin laksanakan zakat perdagangan, caranya satu, saat kita memulai membeli barang, niatnya untuk berdagang. Dua, setahun setelah kita mulai berdagang tadi, kita hitung berapa barang tinggal, berapa uang yang sudah dihasilkan dari penjualan barang. Contoh, di rekening ada uang, di laci ada uang cash, di kedai, di ruko ada barang-barang dagangan belum terjual. Hitung barang yang belum terjual tadi, berapa kira-kira harga pasar dari barang tadi. Contoh, ada HP. HP itu kalau dijual berapa nilainya di pasar. Kemudian uang yang kita simpan di bank, atau uang yang masih di laci, atau uang yang belum disetorkan, berapa nilainya semuanya. Setelah dapat, kita jumlahkan. Jika nilainya di atas angka nisab, wajib dizakatkan 2,5%. Nisab itu 85 gram emas. Kita pekan lalu menganggap 1 gram 1 juta. Anggap 85 juta. Jika nilai
uang yang sudah didapat dari penjualan barang ditambah nilai barang lebih dari 85 juta, wajib dikeluarkan 2,5%. Begitu cara menghitung zakat perdagangan. Bagaimana dengan barang-barang yang kita tidak niatkan untuk berdagang? Miliki aja dulu. Nampak barang ada kesempatan, oh ini murah, ini bagus untuk dimiliki, ini bagus untuk kita punya. Tidak kita niat untuk diperdagangkan, maka dia tak termasuk zakat perdagangan. Sehingga syarat zakat perdagangan itu adalah satu, saat kita membeli niatnya berdagang. Yang kedua, sudah sampai haul kita hitung sampai kepada nisab, baru wajib dizakatkan. Kalau tak seperti itu, dia tidak kena wajib zakat perdagangan. Sudah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang dapat pertambangan atau dapat logam, dia berhasil mengeluarkan logam dari alam, bagaimana zakatnya? Wajib dizakatkan. Berapa zakatnya? Wa mastukhrija min ma'adin adh-dhahab wal fiddah yukhraju minhu rub'ul 'ushur fil hal. Dikeluarkan 2,5% saat kita berhasil memanennya dari alam. Jadi saat kita berhasil menambang, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau kita berhasil melakukan pertambangan pada emas dan perak dan logam-logam yang lainnya. Wa ma yujadu min ar-rikazi fa fihi al-khumus. Kalau dapat harta karun, tahu harta karun? Dari mana karun itu? Tapi asal ada harta tersimpan dalam tanah, harta karun juga. Ada karun pernah ke Pekanbaru? Bu, pernah karun ke Pekanbaru, Bu? Tidak pernah. Tapi kok bisa asal dapat harta tertimbun, harta karun juga? Apa seluruh dunia ini harta karunnya tertimbun semuanya? Di mana-mana dapat harta tertimbun, orang sebut harta karun. Macam hanya harta karunnya tertimbun di dunia ini semua. Tapi itulah permisalan bagi kita. Orang kalau dia tamak, mestinya berzakat, mestinya menunaikan hak yang Allah suruh untuk keluarga, tapi tak dikeluarkan dia, dijadikan Allah permisalan, dan itu akan terjadi sampai kiamat nanti. Sampai kiamat orang akan menyebut karun ini, tapi permisalan tak baik. Sampai kiamat orang akan menyebut Fir'aun, tapi permisalan tak baik. Sampai kiamat orang akan menyebut Luqman, Ibrahim, Muhammad, Ya'qub, Shu'aib, Yusuf, tapi permisalan yang baik. Maka hidup ini akan berakhir, akan beralih generasi. Generasi lalu akan menceritakan ke generasi berikutnya. Maka pilihlah kita meninggalkan cerita yang baik yang diceritakan oleh generasi-generasi berikutnya. Jangan sampai berita yang tak baik, cerita yang tidak patut, yang tidak pantas, cerita yang tidak terpuji ditinggalkan oleh generasi setelah kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat pertambangan, dan zakat harta karun. Kita lanjut tanya jawab sebelum masuk waktu Isya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bu. Jadi zakat pertanian itu dia tak dikeluarkan hitungan tahun, tapi wa atu haqqahu yauma hasadih. Ketika panen langsung dihitung. Sehingga nanti kita tak menghitung per tahun lagi. Setiap kali panen keluar, panen keluar, panen keluar. Maka kalau kita di kampung rata-rata pertanian kita kan padi.
Setiap kali panen keluar zakat, panen keluar zakat, panen keluar zakat. Gitu. Cukup, Bu? Jadi tak berlaku haul di situ. Kenapa? Yang paling aman secara keseluruhan, yang benar setelah potong biaya-biaya untuk semua proses dari menanam sampai kita panen. Gitu. Kalau ingin aman, takut-takut salah, sampai semua panen itu kita hitung. Gitu. Ada lagi. Jadi ada cara yang benar, ada cara yang aman. Kita pilih yang aman aja. Lebih berzakat itu tak rugi kita. Yang rugi itu kalau mesti berzakat 10, kita cuma bayarkan 9. Yang satu itulah menjawab kita sampai kita keluarkan yang satu. Tapi mesti zakat 10, kita keluarkan 12. Yang 2 kita tambah rugi. Berlebih kepada fakir miskin tak akan membuat mereka kaya. Tapi yang 2 itu boleh jadi bisa berkembang untuk banyak orang, sehingga banyak orang bisa terbantu keluar dari kesusahan hidup. Baik, silakan. Ada lagi yang lain? Silakan. Siap. Berkontakan dengan apa sih? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu tidak ada orang menghitung zakat perkontrakan, termasuk zakat orang punya mobil lalu disewakan, travel atau jasa angkutan barang dan segala macam. Maka para ulama kontemporer membuat ada namanya zakat kontrakan itu. Apanya yang dihitung? Hasil dari kontrakannya, hasil dari sewanya. Dihitung 1 kali dalam 1 tahun. Berapa dikeluarkan? 2,5%. Disamakan dengan zakat perdagangan, zakat emas dan perak. Karena hari ini banyak orang punya villa, punya wisma, punya kontrakan. Ada orang di Panam itu, dia entah di mana-mana tinggal, tapi kontrakan dia mungkin 100 meter, itu bangunan 2 tingkat. Anggap hadapan 2 baris itu dah berapa kamar? Satu kamar katakan sewa 600.000. Jumlah kamarnya 52 ke 600, 30 juta lebih sebulan. Setahun 360 juta. Anggaplah keluar listrik, perawatan, takkan kurang dari 200 juta itu sebulan, setahun. Pak Ustaz, ada anak KKN, ada anak PKL. Anak KKN dan PKL itu, kalau dia meninggalkan kos, boleh meninggalkan kos, tapi barang ambil semua. Kalau barang masih di kos, itu bayar masih normal. Betul? Betul kita nak kos? Iya. Meskipun PKL, meskipun KKN, jika barang masih di kos, bayar bulanan biasa. Kalau dibawa baru kosong, out. Tidak bisa kan orang macam itu. Sementara orang petani cuma hasilnya 612 kilo. Katakan 612 kilo, harga beras sekarang sekilo itu 15 ribu lah. Berapa lah uang dapat? 900 ribu, 9 juta baru hasil panennya. 9 juta menunggu 4 bulan, berzakat 10%. Ini 300 juta setahun, anggap bagi 3 lah. Kan tadi orang itu nunggu 4 bulan. Bagi 3, 360 bagi 3, 120 juta. 9 juta berzakat, 120 juta tak berzakat.
Paham nalarnya? Zakat mereka. Sehingga kalau kita tengok para ulama zakat kontemporer, ini kita tidak menyebut mazhab Syafi'i, tapi zakat di kontemporer hasil kajian para ulama, ada zakat perusahaan, ada usaha properti, ada usaha sewa menyewa, ada zakat saham dibuat oleh para ulama. Kenapa? Karena banyak segmen dunia bisnis atau dunia usaha manusia hari ini dia menghasilkan uang banyak. Wajib dizakatkan 2,5% kalau sudah sampai 1 tahun hasil sewanya dihitung. Jika nilainya di atas 85, senilai di atas 85 gram emas, maka sampai nisabnya keluar 2,5%. Wallahu a'lam. Begitu. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang, semoga bermanfaat. Waktu isya sudah masuk. Insyaallah kita sambung di 2 pekan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.